Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gigi Forenama pada channel Gigi Berbagi. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan tentang data mining. Pohon keputusan atau lebih dikenal dengan istilah decision tree ini merupakan implementasi dari sistem yang manusia kembangkan dalam mencari dan membuat sebuah keputusan. Nah, keputusan yang diambil tentu didasari atas beberapa pertimbangan atau beberapa faktor, ya. Kemudian decision tree ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan digunakan selanjutnya untuk melakukan prediksi. Dalam tutorial singkat kali ini kita akan melihat beberapa kasus yang kita bahas adalah 3 kasus. Yang pertama adalah permainan golf. Permainan golf ini adalah contoh dari decision tree yang diberikan oleh RapidMiner. Kemudian ada juga contoh studi kasus penanganan kasus diabetes. Kemudian yang terakhir adalah Liga Premier. Langsung saja Anda buka aplikasi RapidMiner. Nah, ini sudah muncul pada halaman desktop. Ini adalah aplikasi dari RapidMiner. Sebelum menggunakan aplikasi ini, pada tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana proses instalasi aplikasi RapidMiner terbaru. Kita lihat dulu interface atau antarmuka yang dimiliki oleh RapidMiner. Kurang lebihnya ini ada terbagi menjadi 4 bagian penting, ya. Bagian repository, operator, proses, parameter, dan health. Kita lihat dulu pada bagian repository. Nah, di bagian repository pada bagian kiri ini menyimpan semua informasi tentang data, ya, data pembelajaran, data inputnya bisa diambil dari data berupa Excel, bisa berupa langsung ke database seperti ini, DB, ini dari database, atau dari file lokal yang ada tersimpan pada laptop kita masing-masing. Jadi pengelolaan model datanya akan dikelompokkan dalam menu repository. Lalu berikutnya bagian operator. Nah, kalau Anda lihat di sini ada puluhan operator yang bisa digunakan untuk melakukan treatment terhadap data yang dimiliki pada repository tadi. Nah, pada operator data access, kemudian ada blending, untuk cleansing, ada modeling, scoring, ada validation, utility extension. Yang ke semua operator ini biasanya akan digunakan combine, dikombinasikan. Satu operator akan dikombinasikan dengan operator lainnya untuk melakukan processing data mining. Lalu di bagian tengah, ini halaman yang cukup besar, ini adalah proses. Ya, seperti yang sudah sampaikan bahwa RapidMiner menggunakan graphical user interface sehingga pengguna sangat mudah sekali dalam melakukan modeling data, analisis data. Tinggal klik drag and drop saja, kita sudah bisa langsung analisis data. Lalu ada blok penting berikutnya adalah parameter. Ini adalah parameter dari operator yang nantinya digunakan. Masing-masing operator itu akan punya parameter sendiri-sendiri. Algoritma klasifikasi, algoritma clustering, algoritma forecasting itu masing-masing punya atribut parameter yang disesuaikan dengan kebutuhan si pengguna. Kemudian di bagian kanan bawah ini adalah help. Help ini jika ada pertanyaan atau ada Anda ingin tahu informasi yang berkaitan dengan operator, mungkin bisa Anda lakukan pada help. Kemudian di desain ada result. Pada tab result ini adalah hasilnya nanti ketika kita jalankan sebuah model, maka hasilnya bisa terlihat. Lalu ada turbo prep, ya, ini auto model dan deployment. RapidMiner sudah menyediakan contoh dataset untuk belajar tentang decision tree atau pohon keputusan. Nah, di mana tempatnya? Anda bisa lihat di bagian sampel. Di bagian sampel ini ada bagian data. Nah, ini kita akan melihat structure dari data golf. Ya, data golf ini yang sering digunakan untuk menunjukkan bagaimana algoritma decision tree itu bekerja. Ya, kita lihat dulu untuk data golf ini dengan cara klik kanan, ya, Anda klik kanan, kemudian klik edit. Nah, klik editnya. Nah, kita lihat apa saja data yang ada di situ. Yang pertama, datanya adalah play, ya, play atau bermain, nominal, ya, nominal,
label diset sebagai label. Jadi atribut play ini digunakan sebagai label ya, atau atribut khusus yang menjadi constraint bahwa pada atribut ini adalah menjadi apakah permainan itu jalankan atau tidak. Kemudian ada atribut berikutnya adalah outlook atau cuaca ya, outlook atau cuaca. Nah, ini hanya menjadi regular atribut ya. Kenapa? Karena dia tidak menjadi constraint pada data permainan golf ini. Kemudian ada temperatur ya. Di sini juga pada contoh diberikan temperatur. Ya, temperatur dalam bentuk nilai integer, ini dalam satuan Fahrenheit rasanya ya. Juga sama, ini menjadi di set atributnya sebagai regular. Kemudian ada humidity atau kelembapan. Ya, nilainya juga sama integer, di set sebagai atribut regular. Lalu wind atau kondisi angin. Kondisi angin ini juga sama, di set atribut sebagai regular atribut. Nah, untuk melihat modeling data, jika kita menggunakan data golf ini sebagai input data, maka kita tinggal drag saja. Pada bagian data kita klik kiri, kemudian tahan, kemudian kita taruh ke bagian proses. Pada operator kita cari modelingnya adalah decision tree. Jadi di operator ketikkan saja decision tree ya, decision tree. Nah, ambil modeling untuk prediksinya ya, ini pada bagian proses. Nah, kita sudah memiliki data berupa data golf, kemudian modeling untuk prediksinya yaitu algoritma decision tree. Jika tinggal kita hubungkan saja output dari data golf ya, ini dimasukkan ke dalam input modeling decision tree, kemudian model dari decision tree dikeluarkan ke result ya, dikeluarkan ke result, di drag kemudian tarik hasilnya ke result. Nah, hanya itu saja yang perlu dilakukan untuk melihat decision tree dari data golf tadi. Tinggal kita jalankan ya, ini klik tombol execution, menjalankan eksekusi dari model yang kita generate tadi, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Start. Nah, ini hasilnya. Jadi ini adalah hasil dari decision tree terhadap data permainan golf ya, permainan golf tadi. Nah, coba kita lihat kembali ke data golfnya seperti ini ya. Nah, kita sebelum masuk ke decision tree, kita lihat dulu datanya. Pada data yang pertama ya, ketika kondisi cuaca itu sunny atau terang, kemudian temperaturnya 85 derajat Fahrenheit, kemudian humidity-nya 88, angin ya, kondisi angin itu tidak berhembus kencang atau false, maka tidak bermain ya, tidak bermain. Kemudian pada kasus yang kedua, cuaca juga cerah sekali, kemudian temperatur 80, humidity 90, angin itu berhembus, tetap tidak dilakukan permainannya, permainan golf tidak berjalan. Nah, seterusnya sampai dengan ada 14 kondisi. Dan hasil dari decision tree terhadap data golf ini tadi, kita lihat hasilnya seperti ini. Ya. Jadi ada constraint yang posisi paling atas adalah cuaca, outlook. Di mana cara membacanya, di mana ketika cuaca ini adalah overcast atau mendung ya, atau mendung. Ketika cuacanya mendung, maka permainan golf akan 100% dilakukan ya, yes. Kemudian ketika cuacanya sunny atau terang atau cerah, dia akan lihat dulu kondisi humidity-nya atau kelembapannya. Ketika kelembapan di bawah 77,5, maka dia akan dilangsungkan permainan golfnya. Tapi ketika humidity-nya atau kelembapannya lebih besar dari 77, maka tidak dilakukan ya, tidak dilakukan permainan golf ini. Lalu ketika hujan, bagaimana ketika cuaca hujan? Nah, ketika cuaca hujan kita dilihat lagi apakah anginnya, apakah hujan berangin atau tidak. Jika cuaca hujan kemudian angin berhembus kencang, maka tidak akan terjadi, tidak dilakukan permainan golf. Tapi ketika hujan kemudian angin tidak berhembus, itu masih
mungkin dilakukan permainan golf. Nah, kira-kira seperti itu cara membaca pohon keputusan pada sampel golf yang diberikan oleh si Rapid Miner. Lalu kita juga bisa melihat selain grafik pohon keputusan, kita juga bisa melihat tree-nya, ya, tree-nya seperti ini, hasil dari analisis algoritma decision tree-nya. Nah, tree-nya seperti ini, outlook berada pada level tertinggi, kemudian ada angin dan ada humidity. Nah, itu kita selesai dengan studi kasus yang pertama, yaitu studi kasus bagaimana membaca data golf. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Ya, ini kita hapus lagi. Kemudian kita berlanjut ke kasus berikutnya. Ya, studi kasus berikutnya adalah bagaimana penderita diabetes, ya. Kita lihat penderita diabetes. Penanganan penderita diabetes, kita lihat seperti apakah kalau kita gunakan algoritma decision tree terhadap penanganan si pasien. Nah, ini adalah data sampel, ya, data dummy, ada 21 data sampel yang sudah saya input ke dalam data Excel. Ya, data ini adalah data penderita diabetes. Pada transaksi yang pertama, jenis kelaminnya adalah laki-laki, tinggi badannya sedang, berat badannya kurus, riwayat keturunan ada, penanganannya adalah disuntik dengan insulin. Pada case yang kedua, ya, kita jenis kelaminnya laki-laki, tinggi badannya kecil, ya, tinggi badan bukan kecil, mungkin pendek, ya. Kemudian berat badan kurus, riwayat keturunan tidak ada, sama, penanganannya dengan suntik insulin. Kemudian pada case yang ketiga, jenis kelamin perempuan, tinggi badan ada pendek jadi atau kecil, berat badan kurus, keturunan ada, tidak dengan insulin, ya, dan seterusnya. Jadi ada 21 sampel data penanganan pasien dengan penderita diabetes. Ada dilakukan dengan suntik insulin, ada yang tidak dilakukan dengan suntik insulin. Dan kita lihat bagaimana pattern terhadap beberapa faktor lainnya, beberapa atribut lainnya, dikaitkan dengan tinggi, berat, atau riwayat keturunan. Nanti di-generate dengan algoritma decision tree, hasilnya akan seperti apa. Nah, kalau tadi contoh dari Rapid Miner, ya, bagaimana kita langsung tinggal gunakan saja datanya. Sekarang kita akan gunakan data dari Excel ini dan kita akan masukkan ke dalam Rapid Miner sebagai repository lokal. Bagaimana caranya? Pada kasus yang kedua, seperti ini caranya. Kita lihat, Anda tinggal klik import data, ya, Anda pilih My Computer, lalu last directory. Nah, di sini kita sudah punya file Excel-nya tadi adalah penderita diabetes, ya. Penderita diabetes XLS. Jadi Excel. Kita klik next, maka akan muncul, ya, pemilih beberapa opsi, ya, yang harus Anda sesuaikan kembali. Ada 21 data, ya, ada beberapa atribut, ada nomor, jenis kelamin, tinggi badan, dan penanganan. Kita klik next. Nah, ini yang harap diperhatikan sekali. Dalam data mining yang menggunakan Rapid Miner, kita memiliki beberapa atribut, ya. Ada beberapa atribut. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atribut data penanganan pasien diabetes tadi. Yang pertama nomor, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, riwayat, dan penanganan. Nah, karena penanganan ini adalah menjadi constraint, maka di Rapid Miner kita menjadikan atribut penanganan ini sebagai special atribut atau lebih dikenal dengan label. Jadi kita ganti role-nya adalah sebagai label, ya, sebagai label. Oke. Nah, kemudian ID nomor integer, karena ini hanya nomor urut saja, kita ganti role-nya adalah sebagai role ID. Karena dia hanya memuat informasi nomor identitas saja, ya, tidak dijadikan sebagai variabel penentu. Nah, yang kita ingin lihat apakah 4 atribut ini bagaimana komposisi pengaruhnya terhadap keputusan, ya, kita akan lihat seperti apa. Jadi kita sudah punya ID ini sebagai nomor ini sebagai ID dan penanganan sebagai label. Lalu kita klik tombol next, kemudian disimpan informasi datanya dalam repository pasien diabetes dia
diabetes decision tree ya. Oke, klik finish. Oke, maka si RapidMiner akan menyimpan data repository yang tadi sudah kita import tadi dan sudah siap digunakan untuk analisis dalam decision tree. Ya, di local repository kita cari namanya adalah dari tadi diabetes DT ya, ini tadi ini yang perlu kita tambahkan. Kemudian kita ambil operatornya dari modeling dengan memprediksikan pilihannya adalah decision tree. Output dari diabetes masuk ke model trainingnya decision tree dan modelnya kita keluarkan sebagai result. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Klik play, nah ini hasilnya seperti ini. Oke, kita coba analisis datanya. Nah, kira-kira seperti inilah hasil yang dibaca oleh algoritma decision tree terhadap dataset pasien diabetes tadi. Pada posisi tree yang paling atas, rupanya dipengaruhi sekali oleh berat badan. Nah, berat badan ya, berat badan. Di mana berat badan pun akan dilihat menjadi 3 jenis, gemuk, kurus, dan normal. Ketika berat badan dari si pasien diabetes tadi gemuk, maka 100% ini tidak dilakukan penanganan dengan insulin. Ya, Anda lihat di sini ada 7 kejadian berat badan gemuk, treatmentnya tidak menggunakan insulin. Kemudian kurus, ketika kurus masih ada kemungkinan 4 kejadian disuntik insulin dan 3 kejadian tidak disuntik dengan insulin. Nah, kemudian untuk yang berat badannya normal itu dilihat lagi dari posisi tinggi badannya. Ya, ketika pasien itu berat badannya normal, kita lihat tinggi badannya. Ketika tinggi badannya itu pendek ya, bukan kecil ya, ini kecil atau pendek, maka treatmentnya tidak dengan insulin. Jika tingginya adalah tinggi, itu suntik dengan insulin. Dan ketika tingginya sedang, ada 2 kejadian ya, bisa dengan tidak insulin dan dengan insulin. Nah, kira-kira seperti itu hasil membaca decision tree untuk kasus pasien dengan diabetes. Lalu kita juga bisa melihat informasi tree-nya ya. Tree berat badan pada posisi paling atas, kemudian baru lihat lagi tinggi badan. Oke, nah itu adalah contoh kasus yang kedua, bagaimana kita menggunakan data diabetes. Lalu kita lihat lagi kasus yang ketiga ya. Pada kasus yang ketiga untuk decision tree ini adalah Liga Premier ya, ini Liga Premier. Nah, ini Liga Premier, saya contohkan. Ini hanya data dummy saja, informasi Liga Premier yang menjadi champion atau juaranya itu dipengaruhi pada poin session ke-10 ya, pada pertandingan yang ke-10. Ini contoh saja. Jadi pada pertandingan yang ke-10 dilihat ada namanya GA, ada GC, ada poin dan champion. Ya, jadi pada GA ya, GA ini adalah data memasukkan gol ya, memasukkan gol pada session yang ke-10. Kemudian GC ini adalah data kebobolan ya, atau kemasukan gol kemasukan gol ya. Kemudian PTS ini adalah poin pada session yang ke-10, dan champion ini adalah apakah grup bola tersebut itu menjadi juara atau tidak. Nah, historical datanya seperti ini, ada 22 data ya, 22 data ya, terjadi ada 2 kali ya, 2 kali grup 1 10, kemudian grup 1 sampai 10. Tidak sama ya. Nah, ini adalah contoh berikutnya untuk decision tree, bagaimana prosesnya. Kita langsung saja ya, ini ya, tadi saya sudah menambahkan Liga Premier ya, ini data Liga Premiernya, kemudian kita masukkan ke dalam decision tree. Nah, pastikan bahwa Liga Premier yang Anda masukkan yang menjadi label adalah champion ya, juara ini, dia menjadi constraint-nya adalah juara. Jadi kita lakukan training pada data Liga Premier menggunakan algoritma decision tree.
resultnya dihubungkan ke hasil dari decision tree. Kita tinggal jalankan. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi yang menjadi top tree-nya adalah poin pada session yang ke-10. Jika poinnya lebih besar dari 23,5, maka ada kemungkinannya 4 kejadian ya yang dia menjadi champion. Pokoknya jika skornya di bawah 23 pada session ke-10 ini, maka dia dipastikan tidak akan pernah menjadi winner atau champion. Ya, demikian. Ya, itu adalah contoh kasus ketika Anda ingin belajar data mining untuk decision tree. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa dengan algoritma lainnya. Saya Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.